Setiap 22 Oktober, seluruh santri di Indonesia akan memperingati Hari Santri Nasional. Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, Hari Santri Nasional selalu dirayakan setiap tahunnya. Pada tahun ini, peringatan Hari Santri Nasional kembali dirayakan. Setiap tahunnya, Hari Santri Nasional selalu diperingati dengan membawa tema tertentu. Pada peringatan Hari Santri Nasional 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Tema tersebut memiliki makna bahwa santri di seluruh Indonesia harus selalu siap siaga untuk menyerahkan jiwa dan raga guna membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Pada kesempatan ini pun Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi tuan rumah dalam peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2021. Bertempat di kampus di Desa Tanjung Lubuk, Indralaya Selatan, acara peringatan Hari Santri Nasional berlangsung meriah dan khidmat. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, ribuan santri dan tamu undangan hadir dalam memeriahkan acara ini. Acara yang diawali dengan tarian santri TK Islam Al-Ittifaqiyah dan parade santri ini dihadiri oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, Kakanwil Kemenak Sumsel, Kakan Kemenak Ogan Ilir, Ketua MUI Ogan Ilir, Forkopimda, dan berbagai tokoh masyarakat. Bertindak sebagai pembina upacara, Kakanwil Kemenak Sumsel, Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA, dan petugas upacara peringatan Hari Santri ini adalah dari santri Al-Ittifaqiyah Indralaya yang dipilih dan berasal dari berbagai daerah dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kakanwil Kemenak Sumsel, Dr. Andes Haji Mukhlisuddin SHMA, saat membacakan sambutan Menteri Agama menuturkan, keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Di tempat berbeda, dia menambahkan, sangat mengapresiasi pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya atas terlaksananya acara peringatan Hari Santri Nasional ini, serta sederet prestasi yang diraih oleh santri-santri Al-Ittifaqiyah. Dapat berperan besar untuk menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, ini suatu keberkahan ya. Allah SWT selalu berikan kebaikan pada kita, apapun kita. Termasuk hari ini kita diberi kesempatan Allah SWT untuk melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Jadi tanggal 22 Oktober, sebagaimana pesan Bapak Presiden, ya, menjadi Hari Santri Nasional. Kita di Sumatera Selatan tidak ketinggalan. Lebih-lebih dilaksanakan di Kabupaten OI, notabene Pondok Pesantren Ittifaqiyah yang kemajuannya sangat pesat dan santri-santriwati terbanyak di Sumatera Selatan. Jadi saya sebagai Kakanwil memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan Pondok Pesantren Ittifaqiyah beserta jajaran dengan terselenggaranya acara kita yang besar pada hari ini. Betapa tidak, seluruh awak media hadir di sini, para pemuka masyarakat ya, antusias, termasuk wali santri dan santriwati, santriwan ya, termasuk pejabat kita, ada Bapak Gubernur ya, ada Bapak Bupati, kemudian elemen masyarakat, Forkopimda, dan semuanya. Jadi hal yang patut kita syukuri. Apa maksudnya? Bahwa sungguhnya masyarakat itu sudah menyukai, menyenangi yang namanya sekolah agama. Lihat 8.000 lebih. Satu pondok pesantren. Saya tanya tadi dengan pimpinan pondok, apa sih ilmu-ilmu yang kiat-kiat yang bisa dilakukan seperti ini? Tidak lain katanya Pak Kanwil. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita berhasil melakukan pendidikan, motivasi, pengayuman terhadap anak santri. Terbukti sudah sampai 13 negara tempat anak-anak kita bersekolah. Dan itu gratis, mendapat beasiswa. Coba. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, dan berbagai macam-macam kelebihan-kelebihan dari hasil anak-anak didik di sini. Jadi saya harapkan pondok pesantren yang lain juga bisa seperti ini ya. Saya selalu menghimbau dan mengajak bagaimana peningkatan khususnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren. Barakallah.
Dalam kesempatan ini juga Kakanwil Kemenak Sumsel memberikan penghargaan kepada Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya sebagai pesantren dengan kemajuan tercepat dan santri terbanyak se-Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua MUI Ogan Ilir Dr. Haji Nur Hasan MAG juga mengapresiasi atas terlaksananya upacara peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah dan berharap seluruh santri di Indonesia kelak akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Alhamdulillah acara peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah ini, walau ini adalah tingkat provinsi Sumatera Selatan, sangat baik dan terasa bahwa santri hari ini merasa dibanggakan. Adalah bagian penting di negeri yang kita cintai ini, dan peringatan ini juga membawa dampak yang positif khususnya bagi santri-santri di Kabupaten Ogan Ilir, karena kita tahu bahwa untuk Sumatera Selatan ini pusat santri itu di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, hari ini keberkahan itu jatuh pada Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah sebagai tuan rumah. Bisa jadi nanti pada tahun-tahun yang akan datang pesantren-pesantren lain yang akan menjadi tuan rumah. Jadi saya menyatakan bahwa kegiatan hari ini sukses dan berjalan lancar, serta dapat menikmati Hari Santri ini. Mudah-mudahan santri-santri juga merasakan kebahagiaan yang sama, dan pesan saya untuk para santri, manfaatkan kesempatan nyantri untuk menjadi pemimpin masa depan, baik pemimpin dari sisi agama ataupun pemimpin kenegaraan. Dan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, kita berharap mempertahankan predikat santri ini sesuai dengan logo dari Kabupaten Ogan Ilir sebagai Kabupaten Kota Santri. Tidak hanya itu, dalam kesempatan ini juga Al-Ittifaqiyah menjalin kerjasama dengan PT Pindad International Logistik dalam bidang pengadaan pembangunan 1.500 pertashop yang akan didistribusikan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Direktur Keuangan PT Pindad Yana Satriana mengatakan kedatangannya adalah untuk membicarakan tindak lanjut terkait kerjasama di antara kedua belah pihak. Kedatangan kita ke sini dalam rangka launching kerjasama dalam pembangunan 1.500 pertashop di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah yang bertujuan memberdayakan ekonomi pesantren, terangnya. Pas datang ke sini tuh suatu yang luar biasa buat saya gitu ya. Paradigma pesantren itu sudah berubah sekali ke arah yang lebih modern. Nah, kedatangan kita ke sini dalam rangka launching istilahnya kerjasama dengan Ittifaqiyah ini yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi pesantren lah, istilahnya seperti itu. Pak, ini Gitu. kerjasama dalam bentuk apa, Pak? Kerjasama pengadaan pertashop namanya untuk 3 kilo lepas. Kemitraan. Ada Bapak? Berapa unit, Pak? Untuk saat ini kita sudah dikerjasamakan sekitar 1.500 unit sampai dengan tahun 2023. Dan untuk Desember ini sekitar 100-an ya, 100 unitan. Nah itu diharapkan nanti bisa kerjasama dan kita sistem ada hasil baginya atau profit sharing gitu ya, yang akan dimanfaatkan untuk ekonomi santri ke depannya. Mudah-mudahan kita secara tidak langsung bisa membantu dalam meningkatkan perekonomian lah, terutama di daerah sekitar, dan juga mungkin untuk untuk membangun lebih ke pengembangan bisnis lah ya. Iya. Sambil kita knowledge sharing masalah bisnis dan lain sebagainya, supaya santri juga mengetahui bagaimana tidak hanya belajar di pesantren dengan ini, tapi nanti ada value-nya di situ. Dari kerjasama ini, mudah-mudahan santri juga akan care ke arah bisnisnya juga gitu ya. Ya mungkin tambahannya bukan cuma pengembangan bisnis lah ya, Betul. tapi juga ini pemerataan energi dan juga untuk pengembangan pesantren sendiri di Indonesia gitu. Betul. Ini untuk 3 kilo. pertashopnya itu 3.000 liter, Bu. 3.000 liter. Satu tangki 3.000 liter, satu jenis BBM.
Itu bisa pertama Pertamax. atau next slide. Yang udah bisa dua ya. Satu nozzle. Baru satu aja. 1.500 ini direalisasikan sampai tahun berapa? 2023 tadi. 2023. 2023. Artinya programnya bisa sampai di Iya, 3 multi tahun. yes 3 tahun. Lebih diutamakan ke daerah-daerah pelosok yang selama ini tidak terjangkau oleh Ya. apa istilah yang SPBU yang besar itu. Makanya kita akan sebar di sini sebagai pemerataan dan harganya juga satu harga ya. Satu harga dari Sesuai sama, dengan sesuai dengan dari yang Pertamina. di Pertamina. Nggak seperti acara biasa ya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau ibu beli di SPBU sama Pertasiok harganya sama. Iya, harapannya tadi di samping kita pemerataan dalam hal penyebaran BBM di tempat-tempat terpencil, juga mudah-mudahan dari sisi ekonomi kerakyatan, ekonomi pesantren dan lain sebagainya, terutama di kabupaten ini bisa lebih maju lagi gitu ya dengan adanya kerjasama ini. Karena kerjasama ini mungkin tidak hanya 3 tahun ini, tapi akan berkembang ke arah bisnis-bisnis yang lain nantinya. Tidak menutup kemungkinan akan seperti itu. Karena produk-produk kami juga Pindad sangat banyak gitu, dan itu akan menjadi peluang sebenarnya untuk dikerjasamakan dalam bentuk lain dengan tidak menentukannya dengan pesantren misalnya gitu, seperti itu. Adapun Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori menjelaskan, kerjasama ini merupakan bentuk pondok pesantren modern di mana sistem pembelajarannya tidak hanya terfokus pada pendidikan, tetapi juga serius dalam bidang usaha. Ia menegaskan, melalui pondok pesantren dapat memainkan peran besar memajukan Indonesia untuk dapat kompetitif, dan bahkan unggul. Bukan hanya sejajar dengan negara-negara maju yang ada di dunia ini, tetapi Indonesia harus lebih maju, lebih unggul, dan terpenting punya karakter. Dan berharap produk-produk dari Al-Ittifaqiyah dapat memberikan rahmat bagi semesta alam, tegasnya. Pertama, Hari Santri ini mengingat kembali betapa peran santri dan para kiai sangat besar, luar biasa, dan menjadi penentu bagi upaya merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan itu dari Jepang, dari sekutu. Dan ini mempunyai makna lebih jauh bahwa santri dan para kiai di era Indonesia membangun ini harus juga menunjukkan peran besarnya di berbagai aspek kehidupan, baik agama, pendidikan, sosial, budaya, dan juga dalam aspek pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya pikir peran ini harus terus dilakukan oleh santri dan para kiai dengan memperkuat program pendidikan di pesantren masing-masing seperti halnya di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah ini dalam rangka untuk menjadi satu kekuatan berpengaruh ya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan menebar rahmat bagi semesta alam. Maka pesantren kita menganut sistem pendidikan atau prinsip pendidikan quality assurance education. Jadi kurikulum kita jelas, output kita jelas, dan outcome kita jelas. Maka di sini Anda akan menemukan kelas-kelas yang jelas. Ada kelas excellent Al-Azhar untuk ulama internasional. Ada kelas excellent Kitab Kuning untuk mencetak para ulama yang memberikan fatwa bagi rakyat. Ada kelas excellent sosial untuk mencetak pemimpin. Ada kelas excellent entrepreneur modern untuk menciptakan para pelaku usaha di Indonesia dan di dunia ini. Ada kelas excellent MIPA, ya, ini untuk mencetak saintis, ya, sehingga kita melalui pesantren ini dapat memainkan peran besar memajukan Indonesia untuk dapat kompetitif dan bahkan unggul, bukan hanya sejajar dengan negara-negara maju yang ada di dunia ini. Indonesia harus lebih maju. Indonesia bukan hanya modern dan maju, tapi juga punya karakter, ya, punya karakter. Sehingga produk-produk dari pesantren Al-Ittifaqiyah ini dapat
memberikan rahmat bagi semesta alam. Ya, ini satu pilihan yang saya kira tidak kita sangka, ya, tetapi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menentukan Al-Ittifaqiyah menjadi tuan rumah karena niatnya dan tujuannya bagaimana sesuatu yang diproduk oleh Al-Ittifaqiyah ini bisa mengalir ya ke pesantren-pesantren yang lain, bisa juga terwariskan di pesantren yang lain, yaitu sistem pendidikan yang integrated, kurikulum yang bertaraf internasional, dan penanaman jiwa entrepreneurship, juga semangat besar ya untuk dapat memberikan pengaruh ya kepada rakyat dan dalam rangka rahmatan lil alamin itu. Saya kira itu. Ya, jadi Ittifaqiyah tidak hanya fokus pada pendidikan, tapi juga sangat serius bergerak di bidang usaha. Supaya pendidikan ini betul-betul berkualitas tentu harus ditopang oleh pembiayaan yang sangat kuat. Oleh karena itulah ya Al-Ittifaqiyah mengcreate, mendevelop macam-macam usaha, antara lain Pertashop ya. Kerjasama kita dengan Pertamina dan dengan Pindad, 1.500 Pertashop insya Allah akan kita bangun di Sumatera. Dan sesudah itu mungkin akan kita kembangkan ya ke pulau-pulau yang lain. Nah, ini insya Allah akan menghasilkan pemasukan yang besar ya, dan ini merupakan satu sumber bagi kita untuk bukan sekadar menjaga kualitas tapi meningkatkan kualitas. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan berangkat ke Eropa, membangun kerjasama dengan setidaknya ada 8 universitas di 8 negara, yaitu Spanyol, Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dan Prancis ya. Kita juga akan membangun kerjasama di bidang bisnis, antara lain di bidang peternakan ikan, peternakan sapi dan domba, dan juga di bidang migas ya, minyak dan gas. Mohon doanya, mohon dukungannya ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Dr. Kiai Haji Mukhlisuddin ya, SHMH. Beliau untuk yang kedua kalinya memberi penghargaan kepada Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Yang pertama dulu adalah Pondok Pesantren Inovatif. Dan yang hari ini diberikan oleh beliau bekerja bersamaan dengan Hari Santri Nasional ini adalah pesantren dengan kemajuan tercepat. Ini alhamdulillah ada beberapa indikator yang beliau tulis dan sampaikan. Ya, pertama jumlah santri terbesar ya di Sumatera Selatan, kemudian juga kerjasama internasional. Lalu yang ketiga banyaknya usaha ya, karena kita ini puluhan usaha kita. Lalu juga kualitas SDM-nya, kualitas atau prestasi santrinya, prestasi daripada alumni, dan juga jejaringnya yang kuat ya, baik dalam maupun luar negeri. Nah, mohon doanya ya agar terus pesantren ini ya mendapat dukungan dari umat manusia semesta, karena memang pondok ini diperuntukkan untuk semesta alam. Kedaulatan NKRI, bukti mahabbah pada negeri. Dan dalam waktu dekat ini, Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah juga akan menjalin kerjasama di 8 universitas dari 8 negara di negara-negara Eropa, di antaranya Spanyol, Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, dan Prancis. Dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Kampus D, Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Indralaya Selatan, tim Ittifaqiyah TV mengabarkan.